Hai guys, perkenalkan nama saya Firdaus Nursaringo dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui proses fermentasi dan hasilnya. Alatnya yaitu yang pertama, sebenarnya dibutuhkan tuh gelas kimia. Tapi berhubungan kondisi corona sekarang, jadi saya menggunakan botol aqua. 4 botol aqua yang sudah diisi air sebanyak 150 ml. Jadi takarannya tuh sekitar segini, nggak sampai seperempat juga sih, sekitar itulah. Lalu yang dibutuhkan lagi yaitu selang. Selang ini digunakan untuk menghubungkan satu botol ke satu botolnya lagi. Selanjutnya plastisin. Plastisin digunakan untuk menutupi bagian ujung botol yang berlubang, jadi udara tidak bisa masuk ke dalamnya. Gitu. Selanjutnya yaitu corong untuk memudahkan kita dalam memasukkan gula pasir serta raginya nanti. Dan juga ini sendok makan dan sendok teh untuk pengukuran memasukkan gula dan raginya nanti. Selanjutnya bahan yang saya butuhkan yaitu satu buah ragi roti, mereknya Saf Instan, dan selanjutnya itu gula pasir. Jadi marilah kita lakukan percobaannya. Check it out. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melubangi tutup botol. Jadi 4 tutup botol ini harus kita lubangi untuk memasukkan selang supaya selangnya bisa masuk ke dalam seperti ini. Setelah itu kita masukkan pipa selang ke dalamnya. Jadi selang ini fungsinya untuk menghubungkan dua wadah ini seperti ini. Selanjutnya lalu kita hubungkan ke sini. Jadi pas di sini kita usahakan yang selang ini sampai ke dasarnya. Jadi saya kalau kurang dasar, kita dorong lagi ke bawah. Jadi ini tuh harus sampai mengenai air yang di dalamnya ini. Jadi setelah kita ukur yang ini, lalu kita tutupi bagian atasnya dengan plastisin. Jadi plastisin ini gunanya untuk menutupi supaya udara dari luar nanti nggak masuk ke dalam. Nah kalau sudah begini, kita lakukan juga ke yang satu lagi. Setelah kita buat seperti ini, lalu kita buka dulu karena bakalan kita isi dengan gula dan ragi. Jadi sebelum itu harus kita kasih label terlebih dahulu masing-masing dari botol supaya tidak terjadi kekeliruan. Tada! Ini dia keempat botol yang akan kita gunakan. Jadi ini tabung 1A, 1B, 2A, dan 2B. Jadi untuk tabung 1A nanti kita bakalan isi dengan 3 sendok makan gula pasir dan 2 sendok teh ragi. Dan tabung B ini hanya untuk air biasa saja, nggak perlu ditambahkan apa-apa. Terus kalau untuk tabung 2A itu kita masukkan gula pasir saja. Terus yang tabung 2B itu air saja. Jadi kita masukkan terlebih dahulu yang ini tabung 1A dengan gula pasir 3 sendok makan. Jadi untuk memudahkan memasukkan gula pasir ke dalamnya, kita bisa menggunakan corong supaya tidak berserakan. Lalu kita masukkan ragi ke dalamnya. Cukup 2 sendok teh.
cukup 2 sendok teh saja. Lalu kita hubungkan, sebelum kita hubungkan kita aduk terlebih dahulu untuk sebentar saja untuk meratakan ininya campurannya. Sebenarnya kita bisa menggunakan tutup botol tadi, tapi tutup botolnya ada dilubangi jadi agak susah dan airnya keluar. Jadi kita bisa menggunakan tangan kita untuk mengaduk saja. Lalu setelah ini kita hubungkan yang ini ke air biasa tadi. Sepertinya volumenya bertambah kalau dilihat-lihat. Betul, jadi cenderung ke aroma papai. Ini kayak aroma air biasa. Kita akan terkena bawahnya. Lalu kita rapatkan dengan plastik supaya udaranya tidak masuk ke dalam. Untuk wadah 1A dan 1B sudah jadi yang ini kita tunggu selama 20 menit. Lalu kita lanjut ke wadah 1B dan 2B. Sebelum itu kita atur dulu timer untuk yang ini. Yaitu 20 menit. Oke, kita biarkan selama 20 menit. Lalu pada wadah 1B kita masukkan gula pasir 3 sendok makan. Lalu kita tutup seperti yang tadi juga. Sebelum kita tutup, kita cium dulu aromanya. Seperti kayak aroma teh tanpa bubuk teh. Aroma air gula biasa yang kayak es tebu di pinggir jalan. Tapi ini lebih pudar aromanya karena sudah bercampur dengan air. Kita tutup. Kita tutup juga yang ini. Lalu kita rapatin dengan plastik supaya udara dari luar nggak masuk. Lalu setelah keduanya sudah kita satuin, kita tunggu selama 20 menit. Yang ini tadi butuh waktu sekitar 16 menit lagi. Terus yang ini 20 menit. Kita tunggu. Baiklah guys, waktunya udah habis. Sekarang kita amati untuk yang ini, yang wadah 1A dan 1B. Jadi dari segi warna bisa kita lihat warna di wadah 1A itu lebih ke warna air keruh atau warna kuning ke kulit-kulitan gitu. Terus kalau yang wadah 2A itu dia tetap nggak
nggak berubah sama sekali. Tapi dari gelembung, dari segi gelembung di wadah 1A gelembungnya tuh lebih banyak kali dari yang ini. Ukurannya segini samaan dengan wadah 2A ini untuk gelembung di wadah 1A nya lebih banyak, bahkan 2 kali lipat dari volume sebelumnya kelihatannya gitu. Jadi kita cium aromanya, aroma di wadah 2A terlebih dahulu. Aromanya tetap nggak berubah untuk di wadah 2A. Terus untuk di wadah 1A persis sekali seperti aroma tape. Jadi yang pertama kali itu aroma tape tapi nggak terlalu terasa banget. Nah, terus kalau yang setelah disatukan ini aromanya lebih terasa, lebih menyengat gitu, lebih terasa aroma tapai. Dan selanjutnya kita melihat di wadah 1B dan 2B. Gelembung nggak terlalu banyak seperti wadah 1A tadi. Wadah 1B dia lebih cenderung dikit, itu gelembungnya kecil-kecil banget, mungkin itu karena udara yang tersisa tadi kali ya. Terus dari segi warna dia agak lebih keruh. Sebenarnya bukan keruh sih, tapi itu karena gula tadi. Terus sepertinya volume juga tadi bertambah karena itu dimasukkan gula juga tadi. Terus kita cium aromanya. Yang pertama kali kita cium aroma di wadah 2B. Tidak ada berubah aromanya. Terus kalau di wadah 1B bersama juga nggak ada berubah seperti aroma gula seperti biasanya. Jadi baiklah, dari praktikum kita hari ini kita mendapatkan yaitu ini untuk tabung 1A dan 2A atau rangkaian pertama itu menghasilkan di bagian tabung 1A itu gelembung yang dihasilkan lebih banyak. Ini bisa kita lihat. Gelembung yang dihasilkan lebih banyak, sedangkan di wadah 2A itu tetap seperti yang biasa. Jadi ini dikarenakan adanya proses fermentasi oleh ragi sehingga menghasilkan karbon dioksida di dalam tabung ini, dan juga warna di dalam ini juga akan berubah akibat dari fermentasi tadi. Sedangkan pada wadah 2A ini tidak akan berubah karena tidak ada dicampur apa-apa. Terus pada wadah 1B dan 2B atau rangkaian kedua ini juga tidak terjadi perubahan karena proses fermentasi tidak terjadi karena nggak dicampur dengan ragi. Jadi pada rangkaian kedua ini itu cuman wadah 1B ini cuma berubah warna, itu dikarenakan larutan glukosa yang kita masukkan ke dalamnya, dan pada larutan 2B itu tidak terjadi perubahan sama sekali, perubahan warna ataupun perubahan bau.
Baiklah, kesimpulan dari praktikum kita hari ini adalah fungsi ragi yaitu sebagai pemecah senyawa organik atau senyawa gula, sehingga senyawa gula itu jika difermentasikan menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan ATP. Dengan persamaan reaksinya yaitu CnH12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Sekian dari praktikum saya hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Bye bye guys.